Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu wali siswa dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Karanggede Boyolali, dan khususnya Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1B, mohon izin saya Eko Prabowo mewakili dari kelas 1B. Saya ayah dari Ananda Muhammad Afif Dunurain yang saat ini di kelas 1B. Mohon izin untuk menyampaikan suatu pengingat untuk kita semuanya, mumpung kita berada di bulan suci yang penuh mulia ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai orang tua yang hingga hari ini, dan insya Allah kita terus berkomitmen hingga seterusnya, mengantarkan, mendampingi, membersamai, membiayai, mempertaruhkan jiwa raga kita sepenuhnya untuk perkembangan pendidikan anak-anak kita, untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan versi yang Allah takdirkan nantinya. Itu terhitung sebagai wasilah kita mendapatkan ridha Allah SWT, dan dengan itu kita diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon izin untuk menyampaikan satu hal pengingat khususnya bagi kami pribadi di keluarga, maupun juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin sedang menunggu buka puasa bersama keluarga di rumah. Bapak Ibu wali dari murid atau siswa SDIT Mutiara Karanggede Boyolali. Bapak Ibu, kita saat ini sedang membersamai dan membiayai atau mensekolahkan putra-putri kita di lembaga pendidikan yang insya Allah kita yakini, kita percayai bahwa pendidikan sekolah dasar ini pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, mengajarkan keteladanan-keteladanan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka semoga dengan itu anak-anak kita nanti menjadi aset yang berharga bagi kita, karena sebagaimana hadis Rasulullah bahwa hanya 3 hal harta di dunia ini yang, atau aset yang ada di dunia ini yang nanti akan menjadikan amal jariah terus mengalir meskipun kita sudah Allah panggil. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir ini insya Allah kita semuanya punya, karena kita hari ini Allah karuniakan putra putri terbaik bagi kita, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu, kita terus insya Allah komitmen husnudun tentang apapun yang diikhtiarkan dari sekolah, dari guru-guru dalam mendidik putra-putri kita. Bila mana dalam perjalanannya ada hal yang kurang, ada hal-hal yang menjadi masalah, hanya karena misalnya masalah komunikasi, masalah kenakalan misalnya, semuanya insya Allah bisa kita bicarakan baik-baik selama kita tetap mau terbuka sesama kita maupun juga dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Bapak Ibu, kami teringat dengan satu hal pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa mendidik anak itu ada 3 fase. Fase yang pertama dari usia 0 sampai usia 7 tahun, itu fase kita mendidik anak sebagai seorang raja, seakan-akan dengan cara memberikan pengertian, perhatian, kasih yang penuh, memanjakan, dan lain sebagainya. Namun ketika sudah masuk tahap yang kedua, 7 tahun kedua, usia 7, 8 hingga 14 tahun, saat anak-anak tersebut mulai mencoba mencari jati dirinya, menuju balighnya, maka kita mendidiknya sebagai seorang tawanan. Mungkin kalau tawanan kita agak-agak kurang nyaman, kita ganti saja sebagai seorang prajurit yang siap untuk kita ajak disiplin, kita didik dengan cara yang tegas namun tetap dengan penuh kasih sayang.
Bapak Ibu, di usia 7 hingga 14 tahun ini, maka lembaga pendidikan sudah membuat sebuah kebijakan peraturan agar duduknya yang laki-laki dengan laki-laki, agar anak laki-laki berada di komunitasnya laki-laki, anak perempuan berada di komunitasnya perempuan, sebagaimana sesuai dengan kodratnya. Karena masa-masa tahap kedua ini, anak-anak mulai mengenal siapa dirinya, seperti apa bentuk fisiknya, tubuhnya, mulai mengenali lawan jenisnya itu seperti apa. Bahkan di antara anak-anak tersebut sudah mulai ada rasa tentang kesukaan dengan lawan jenisnya. Maka kita sebagai orang tua juga harus gayung bersambut. Kalau di rumah, di lingkungan keluarga, anak-anak laki-laki, mohon maaf, kita arahkan untuk selalu berkegiatan dengan sesama laki-lakinya, terutama ayahnya, abinya, bapaknya. Kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada pamannya, kalau tidak ada kakaknya yang laki-laki, agak dikurangi porsinya untuk bergaul atau berlama-lama beraktivitas dengan perempuan di keluarganya. Tentu tidak kemudian menafikan posisi ibu, tidak. Ibu ada porsinya. Namun di yang saat seperti fase kedua ini, anak-anak mengeksplorasi apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang menjadi kewajiban, tugas, ranah yang bisa dieksplor oleh seorang laki-laki itu seperti apa, karena dia nanti akan menjadi pemimpin, karena dia nanti akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena dia nanti akan menjadi pelindung bagi adik-adik perempuannya ataupun keluarga yang beranggotakan perempuan. Kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada pamannya, kalau tidak ada kakaknya yang laki-laki, agak dikurangi porsinya untuk bergaul atau berlama-lama beraktivitas dengan perempuan di keluarganya. Tentu tidak kemudian menafikan posisi ibu, tidak. Ibu ada porsinya. Namun di yang saat seperti fase kedua ini, anak-anak mengeksplorasi apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang menjadi kewajiban, tugas, ranah yang bisa dieksplor oleh seorang laki-laki itu seperti apa, karena dia nanti akan menjadi pemimpin, karena dia nanti akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena dia nanti akan menjadi pelindung bagi adik-adik perempuannya ataupun keluarga yang beranggotakan perempuan. Maka kalau ayahnya ke masjid, maka anak laki-laki diajak ke masjid. Ayahnya mau melakukan perbaikan rumah, anak laki-laki diajak memperbaiki rumah. Anaknya laki-laki sedang senggang, ayahnya mencoba mencari ide kegiatan apa yang bisa dilakukan bersama dengan anak laki-lakinya. Kalau kita ke yang sebaliknya, anak perempuan lebih banyak interaksi dan kesehariannya, aktivitasnya itu didekatkan kepada seorang ibu atau anggota keluarga yang perempuan lainnya. Kakak perempuannya, kalau kakak perempuannya misalnya kuliah jauh, ibunya sibuk kerja, maka pastikan bahwa anak perempuan kita pasrahkan kepada seorang nenek, meskipun sebenarnya yang terbaik adalah seorang ibunya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita kawal, kita bimbing anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, karena mereka sebentar lagi balik. Dan balik itu fase di mana anak sudah diemban kepada dirinya syariat Islam secara kafah. Kalau laki-laki berarti sholat jamaah bersama ayahnya di masjid. Jika sudah tidak memungkinkan waktunya, maka jamaah bersama ayahnya di rumah misalnya. Kalau perempuan, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama perempuannya, berkegiatan, misalnya bersoleknya, berdandannya, menutup auratnya seperti apa. Ketika sudah mulai balik di usia baru 11 atau 12 tahun, di kelas 5 atau kelas 6, bagaimana dia harus bersikap kepada dirinya yang sekarang sudah mulai menjalani masa menstruasi misalnya. Sekali lagi, mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Laki-laki, kita posisikan bahwa anak kita akan tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sempurna, seorang muslim sejati, menjadi calon pemimpin di keluarganya dan di masyarakat. Jika dia
anak perempuan, dia akan menjadi sosok wanita muslimah yang luar biasa nantinya, yang akan membersamai pasangannya nanti, membangun keluarganya. Maka kita bekali dari sosok seorang ibu bagaimana mewariskan riwayat keluarganya, skill, kecerdasan, kreativitas, dan hal lain yang baik bagi anak perempuannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.